Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my video. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Lilik Samsuryani. Kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 yang membahas tentang cerpen atau cerita pendek. Tapi sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan dibahas. Pengertian cerpen. Seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ciri-ciri cerpen. Supaya kamu lebih mengenal apa itu cerpen, maka bukan hanya sekedar mengetahui pengertian cerpen saja. Sebuah cerpen memiliki ciri-ciri tertentu yang khas, di mana ciri-ciri ini nantinya akan digunakan sebagai pembeda dari karya sastra lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari cerpen. 1. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 6. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 8. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Dan 9. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Fungsi cerpen. Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut inilah yang termasuk ke dalam fungsi cerpen. 1. Fungsi rekreatif. 2. Fungsi estetis. 3. Fungsi didaktif. 4. Fungsi moralitas. Dan 5. Fungsi religiusitas. Unsur pembangun cerpen. Pertama, tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Kedua, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun, ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Keempat, tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Kelima, watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis atau baik, antagonis atau jahat, dan netral. Keenam, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, dia menjadi tokoh utama, dan pengamat, dia menceritakan orang lain. Ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Struktur cerpen. Pada cerpen biasanya terdiri beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Struktur tersebut sangat diperlukan ketika menyusun sebuah cerpen.
Berikut inilah beberapa elemen dasar untuk membangun sebuah cerpen. Pertama, abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini, terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Keenam, koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Kaidah kebahasaan cerpen. Pertama, kalimatnya banyak yang bermakna lampau. Hal itu ditandai dengan kata-kata seperti saat, telah terjadi, ketika itu, beberapa tahun yang lalu. Kedua, banyak menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya seperti mula-mula, sebelumnya, kemudian, sejak saat, dan setelah itu. Ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengobati, menghindari, menangis, menyuruh, melompat, dan menghindar. Keempat, menunjukkan kalimat tak langsung untuk menceritakan perkataan seseorang tokoh oleh pengarang. Contoh, menceritakan tentang, menuturkan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, dan menyatakan. Kelima, pikiran-pikiran dan perasaan tokoh banyak digambarkan dengan menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu. Contohnya, berharap, mengalami, merasakan, dan menginginkan. Keenam, menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan oleh tanda petik ganda maupun kata kerja yang ditunjukkan tuturan langsung. Contohnya, habis kemana saja kamu? Tanya Rini pada Andi. Ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language sebagai penggambaran tokoh, latar, atau suasana. Contoh, pada sore hari, bapak tua itu terlihat sedang meminum segelas teh hangatnya sambil menikmati hujan dalam sebuah gubuk di tengah sawah. Nah, itu tadi sedikit materi tentang cerpen yang dapat saya sampaikan. Materi ini juga dapat dicari dan dipelajari pada buku paket kelas 9 tentang cerpen, serta dapat dicari juga di internet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.